Hai Saji, Sagittarius. Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di tahun 2023. Prediksi 2023. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Untuk cross watchers, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Sagittarius, kalian welcome untuk join karena energi kita sudah ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Kalau nggak sesuai jangan paksain ya. Gue saranin untuk nonton nggak hanya sun sign kalian yaitu Sagittarius, tapi juga moon sign kalian dan rising atau ascendant sign kalian. Sesuai nggak sesuai yang perlu kita sadarin, kadang namanya juga prediksi ya kan, mungkin belum terjadi pada kalian. Untuk beberapa dari kalian mungkin sudah lewat ya. Satu frekuensi nggak kita ya. Jangan nggak harus sesuai karena kesadaran kita mungkin belum nyampe. Dah gitu aja. Langsung ya gue mulai dengan gue lupa, gue ada promo akhir tahun 2022 dengan 100.000 aja kalian udah bisa dapat personal reading. Untuk lebih detailnya WA aja gue langsung, nomornya ada di box description ya. Terserah apapun pertanyaan kalian, kegalauan kalian, atau bahkan mungkin tentang 2023 secara personal bisa banget melalui secara astrologi aja atau secara tarot atau dua-duanya, atau bahkan secara human design chart. Kalau kalian nggak tahu human design chart apa, di Google aja sendiri ya. Oke, langsung aja gue mulai dengan Oracle card Conversation with God. Satu kartu aja buat Sagittarius yang perlu Sagittarius ketahui, saran dan petunjuk untuk Saji dalam menyambut 2023. Satu kartu aja please. Saran dan petunjuk untuk Saji. The soul, your soul, knows all there is to know all the time. There's nothing hidden to it, nothing unknown. Yet knowing is not enough. The soul seeks to experience. Jiwa kalian tahu segala yang harus diketahui, tahu segalanya selama ini. Dan tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tidak diketahui. Tapi mengetahui itu tidak cukup. Jiwa mencari pengalaman. Di screenshot supaya kalian bisa zoom dan terjemahkan sendiri ya. Oke. Langsung kita ke Light Vision Tarot. Biasanya gue pakai Lucky Tarot, kali ini pakai Light Vision Tarot. Major Arcana aja dan tetap 12 kartu untuk 12 bulan di tahun 2023. Kali ini gue jelasin semua ke 12 kartunya tetap berdasarkan kalender astrologi tahun 2023. Oke. Apa yang Sagittarius perlu ketahui di tahun 2023? Major events per bulannya dalam 12 kartu. Dan Sagittarius perlu ketahui di tahun 2023, 12 kartu, 12 bulan. Major events per bulannya. Januari, Temperance. Februari, Strength. Maret, The Devil. April, The Judgment. May, The Wheel of Fortune. Juni, Orchard. Juli, The Sun. Agustus, Justice. September, The World. Oktober, The Emperor.
November The Hierophant, December The Lovers, Under the Deck The Moon. Secara overall tahun 2023 alam bawah sadar kalian The Moon. The Moon itu energinya Cancer. Yang mana Cancer itu ada di rumah ke-8 kalian. Tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan atau hal-hal yang sifatnya milik bersama. Entah itu properti, entah itu warisan, entah itu finansial, entah itu joint venture, entah itu sex intimacy, control, power, bahkan anak ya. Yang jelas dalam kebersamaan itu ada batasan-batasan yang kita harus hargai, akui, kenali, sadari, hargai. Dan lagi-lagi tersembunyi. Ya memang perasaan itu selalu tersembunyi, tidak terlihat. Dan siapa yang bertanggung jawab atas perasaan kita kalau bukan kita sendiri? Seberapa kalau kita mencoba, seberapa pintar kita menyembunyikan rasa? Yang gue pertanyakan adalah kenapa harus jadi pintar sih dalam merasa? Rasa itu cukup dikenali, nggak perlu disembunyikan juga. Pada kenyataannya memang tersembunyi, iya, tidak terlihat. Bagaimana kita mengungkapkannya itu butuh EQ sih, emotional intelligence. Mungkin kalian menuntut keadilan, kalian ingin menciptakan keseimbangan. Mungkin kalian berhubungan dengan Libra. Ya. Atau komitmen-komitmen, ya itu juga bagian dari batasan-batasan itu ya, dalam kebersamaan. Komitmen tertulis tapi ada yang gak tertulis juga sih. Anyway, gue langsung aja ke Januari. Kalian dapat temperance, energi kalian sendiri. Sage. Untuk self image kalian, citra diri kalian, bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri. Kalian diminta untuk bersabar dengan proses kalian mencapai kesadaran kalian yang lebih tinggi, yaitu mengenali pattern-pattern kalian sendiri tentang bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian ke dunia luar, orang lain. Kalau kalian bertanya, kenapa sih gue selalu begini, kenapa sih gue selalu begini, kenapa sih kejadian ini selalu kejadian sama gue gini. Jangan nanya sama orang lain sih, orang lain nggak tahu kebiasaan lo. Karena memang energi kita sendiri yang menarik segala sesuatunya itu untuk terjadi. Energi kita sendiri. Karena ini proses healing, melepaskan pattern-pattern lama, kebiasaan-kebiasaan lama. Kalau nggak mau terjadi pengulangan-pengulangan. Same shirt, different days. Same shit, different people.
Energinya sama semua, energi lo juga. Di bulan Februari kalian dapat strength. Kalian diminta untuk membangun kekuatan dari dalam diri kalian sendiri untuk lebih mampu mengekspresikan nilai-nilai yang emang kalian pegang. Apa yang bernilai buat kalian, apa yang berharga buat kalian, dan bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri, mencintai diri kalian sendiri. Ini energi Leo ya. Dan berdasarkan apa kalian menilai diri kalian sendiri, menghargai diri kalian sendiri, karena itu akan mencerminkan bagaimana orang lain mengetreat kita ya. Kalau kalian merasa sudah cukup, tidak mau lagi diperlakukan sebagaimana orang lain memperlakukan kalian, you need to express it, tau. Kalian harus mampu untuk mengekspresikannya. Oke. Gua langsung di bulan Maret ya. Kalian dapat the devil. Kalian setahu gue ini sangat personal gue. Setahu gue yang namanya Sagittarius itu bulan. Biasanya Sagittarius nggak neka-neko dalam mengungkapkan segala sesuatunya. Tapi malah kalau memang begitu adanya, the devil itu zona nyaman ya. The devil itu yang bikin kita takut, cemas, khawatir, tralalala. Dan ini tentang bagaimana persepsi kalian sendiri, mindset kalian, dan bagaimana kalian berkomunikasi. Kalau memang itu pattern kalian adalah mengungkapkan sebagaimana adanya, mungkin kali ini kalian diminta untuk sebaliknya. Untuk melakukan yang tidak biasanya kalian lakukan. Itu aja tantangan kalian itu gitu. Devil energi Capricorn. Mungkin gue ngeliatnya di sini gini ya, Maret itu kalian diminta untuk lebih berani mengungkapkan bukan kekhawatiran kalian, tapi nilai-nilai kalian, esensi sejatinya kalian, bukan kekhawatiran kalian. Kalau mungkin selama ini kalian mengungkapkan kekhawatiran kalian, itu sangat superficial sih gitu. Karena mungkin yang orang lain perlu dengar bukan kekhawatiran kalian, tapi sejatinya kalian. Beda loh. Karena kekhawatiran itu tentang segala sesuatu yang belum terjadi. Kalau sejatinya kalian kan jelas. Gue gini, gimana nanti terserah, kan gitu. Contoh aja. Dan di bulan Maret itu, tanggal 7 Maret, Saturn pindah ke Pisces meninggalkan Aquarius. Yaitu tentang penilaian-penilaian kalian sendiri ya. Tentang rumah. Rumah di sini bisa keluarga, bisa rumah tangga ya. Keluarga besar, keluarga kecil. Bisa juga hubungan kalian dengan ibu atau wanita penting dalam hidup kalian. Tentang tradisi,
tentang properti rumah. Karena Pisces itu ada di rumah keempat buat kalian ya, itu tentang itu tadi semua yang gue sebutin. Yang jelas itu sangat mempengaruhi stabilitas emosional kalian. Menurut kalian stabil itu apa sih? Punya duit, kecukupan. Secara emosional gimana? Jadi Saturn itu planet yang menciptakan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan di dunia. Dia dikenal juga dengan karma duniawi ya. Tujuannya untuk bikin kita supaya membumi, cukup membumi ya. Grounded, bikin kita disiplin, tanggung jawab, dewasa. Itu Saturn. Bagaimana kita membangun fondasi kita, itu Saturn. Nah, tanggal 23 Maret Pluto meninggalkan Capricorn masuk ke Aquarius. Buat Sagittarius, Aquarius itu di rumah ketiga. Pluto itu planet transformasi, the god of hell, dia penjaga pintu neraka. Dia menarik semua trauma-trauma kita keluar supaya kita bisa berubah sampai ke akar-akarnya, sehingga tidak ada lagi pengulangan. Pluto meninggalkan Capricorn ya, mungkin selama 12 atau 13 tahun terakhir ini kalian sibuk dengan membangun nilai, menciptakan nilai-nilai yang kalian memang yakini. Begitu Pluto masuk Aquarius, it's all about your perception, it's all about your communication, it's all about your intellectual mindset. Itu semua tentang persepsi kalian dan semua pengalaman, pengetahuan, wawasan yang kalian dapatkan dari kecil hingga saat ini. Higher education. Kita diminta untuk learn, unlearn, and relearn. Belajar, lepaskan yang kita pahami dan belajar lagi. Selalu begitu. Jangan terlalu yakin dengan apapun yang kita pernah pahami. Sagittarius, student for life, kan gitu ya. Sagittarius itu student for life memang gitu. Dia selalu ingin belajar kan? Belajar, mempelajari banyak hal. Itu karakternya Sagittarius. Selalu ingin mencoba, mempelajari hal-hal baru ya kan. Tapi jangan lupa untuk unlearn. Di bulan April kalian dapat judgment. Kalian dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki, memperbarui apapun yang kalian nilai selama ini salah dengan pendekatan yang berbeda. Entah itu tentang rumah tangga, tentang stabilitas emosional kalian sendiri ya, tentang tradisi, tentang ibu. Ini energi Scorpio by the way. Dan mungkin ada karma ya. Kalian punya pilihan yang jelas untuk bagaimana mengakhiri, memperbarui apapun situasi yang kalian hadapi di rumah keluarga itu ya, karena sesuatu itu di luar kuasa kalian. Karena ini kita bicara karma. Nggak selalu hitam itu hitam, nggak selalu putih itu selalu putih. Kalau bahasa yin yang di dalam hitam ada putih, dalam putih ada hitam. Kalau bahasa Terence bahkan tradisi itu adalah ilusi.
Anyway, ini juga tentang komitmen kalian atau relationship kalian ya. Komitmen kalian ya dalam rumah tangga. Ya mungkin di situ akan ada kebenaran yang terungkap. Dan di April itu memang ada gerhana matahari di Aries tanggal 20 April. Gerhana matahari selalu mengungkap kebenaran energinya itu. Terutama yang kena dampak adalah mereka-mereka yang punya power, authority. Entah itu ibu mungkin di rumah yang punya authority. Dan setelah mengetahui itu sih bagaimana kalian melampaui otoriter. Karena di bulan Mei kalian dapat the Wheel of Fortune, energi Jupiter, bagaimana kalian melampaui segala ikatan-ikatan itu. Ya, entah masa kecil kalian, masa kanak-kanak kalian, jiwa kekanak-kanakan kalian, entah itu masalah anak, ya, romance, love affairs. Bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian, keterikatan kalian akan entah itu bagaimana kalian having fun, bagaimana kalian menikmati menghabiskan waktu kalian. Ini energi Jupiter dan Jupiter di bulan Mei. Jupiter bulan Mei tanggal 16 meninggalkan Aries masuk ke Taurus. Di rumahnya Taurus ada The Orchard Karma. Ntar ya, nyampe ke situ. Yang jelas ya, di saat Jupiter pindah ke Taurus ya tanggal 16 Mei, kalian akan lebih mengerti bagaimana kalian melampaui batasan-batasan itu, karma-karma itu, bagaimana kalian harus membayar karma-karma itu. Dan tanggal 1 Mei Pluto retrograde di Aqua. Aquarius di rumah ketiga kalian, tentang mindset, persepsi, ya, komunikasi, local travel, higher education. Jadi zona nyaman kalian dalam mindset, dalam berpersepsi. Pluto itu yang menghalangi kalian untuk berubah. Batasan-batasan kalian ada di situ ternyata, karena Pluto retrograde di situ. Yes. Dan tanggal 5 Mei gerhana bulan di Scorpio. Ya. Bagaimana kalian mampu melepas gerhana bulan? Gerhana bulan itu dampaknya bisa sampai 6 bulan ke depan, sampai bulan Oktober. Dan bersamaan dengan itu 6 bulan kemudian itu Pluto akan direct lagi ya. Tapi di Capricorn. Itu semua kalian punya pilihan bagaimana kalian mengungkapkan, mengekspresikan diri kalian sendiri. Sampai mana batas kalian, batasan-batasan, keterbatasan kalian. Jiwa kita memang tanpa batas, tapi fisik kita terbatas kan. Jangan berlaku kayak hidup di dimensi yang lain gitu. Badan kita terbatas, kita punya kemampuan pun terbatas. Nah, dengan keterbatasan kita secara fisik, itulah yang bisa menjadi kelebihan kita di saat kita mampu mengakui. Makanya ada orang lain. Makanya kita disebut hidup sosial, makhluk sosial kan.
25 gerhana bulan di Scorpio. Itu karma yang kalian harus rilis. Bulan, bahkan mungkin relationship yang kalian harus rilis. Karma di sini lebih ke relationship. Kalian punya pilihan untuk rilis itu. Kalian mau mengorbankan diri kalian sampai mana? Bulan Mei. Ya. Ini bulan Mei. Bulan Juni kalian dapat The Orchard. Tanggal 1 Juni Pluto retrograde kembali ke Capricorn meninggalkan Aqua. Ini The Orchard ini tentang semuanya ada. Semua resources itu ada untuk kita gunakan, manfaatkan. Dan tapi kita harus sadari segalanya itu pasti ada harganya. Sesuai dengan apa yang kita gunakan, bagaimana kita menggunakannya, ada harganya. Ada saatnya kita harus bayar. Hak kita untuk menggunakan, iya, gunakan. Tapi dalam hak itu ada kewajiban. Kewajiban adalah bagian daripada hak. Kalau kita selama ini diajarin kewajiban dulu baru hak, buat gue udah obsolete. buat gue. Jadi kalian boleh setuju apa enggak, terserah. Tapi buat gue kewajiban itu adalah bagian dari hak kita, karena kita menggunakan. Karena kita menggunakannya dulu. Termasuk bekerja pun adalah hak. Itu undang-undangnya ini sih, Itali. Kalau pekerjaan itu adalah hak dalam berwarga negara. Anyway, kelar di sini dalam keseharian kalian itu yang kalian harus sadari adalah bahkan untuk kesehatan kalian ya. Bagaimana kalian mengatur waktu dan melayani orang lain. Itu semua kalian punya sumber resources ya, yang bisa kalian gunakan. Tapi ya kewajibannya jangan lupa. Di Juni Putri aku ya. Nilai-nilai yang kalian pegang tuh apa sih? Berdasarkan apa kalian melakukan itu dalam keseharian kalian aja deh. Nilai apa yang kalian ingin create, ciptakan? Kalaupun kualitas yang bagaimana yang kalian ingin ciptakan gitu. Apa sih hubungannya? Hubungannya adalah sorry nih agak, karena gue belum bisa maju ke bulan berikutnya. Karena energi gue masih di sini untuk menjelaskan ini. Jadi kualitas yang gue berikan itu sesuai dengan kualitas gue sendiri. Kalau guanya sehat, gue pasti memberikan kesehatan kan gitu. Kalau guanya bahagia, gue pasti memberikan kebahagiaan dong. Kalau guanya sedih, apa yang gue pasti sebarkan? Kalau guanya sakit, apa yang gue sebarkan? Penyakit gue. Kalau guanya stres, apa yang gue sebarkan? Apa yang gue bagikan? Stres itu sendiri ya. Kualitas yang bagaimana? Mau pretend sampai kayak apa gitu kan? Lanjut, gue paksa lanjut ke Juli. Juli kalian dapat The Sun. Ada pencerahan, ada kebenaran yang terungkap,
Ya bulan Juli itu bulannya Cancer, maksudnya matahari ada di Cancer dan Leo. Mungkin kalian akan menghadapi pengadilan. Well, bukan bulan Juli, kalian akan mulai menuntut keadilan. Kalian akan menyudahi relationship kalian. Apapun yang membatasi kalian dalam zona nyaman kalian, untuk stay di zona nyaman kalian, ya, itu adalah komitmen kalian sendiri, nilai-nilai yang kalian pahami tentang komitmen itu sendiri. Bulan bulan Juli Leo Venus masuk Venus retrograde di Leo dari tanggal 23 Juli sampai 4 September, aja hampir 2 bulan dia retrograde. Apapun planetnya kalau lagi retrograde, energinya adalah introspeksi, review, revisi semua pengalaman kita yang sudah lalu, ya. Dan kali ini Venus yang retrograde, artinya Venus itu tentang relationship, tentang value, tentang money juga, tentang harmoni yang memang mungkin sudah berakhir buat kalian, yang kalian harus akhiri. Dan tanggal 19 Juli North Moon pindah aksis dari Taurus, North Node Taurus dan South Node di Scorpio, pindah ke North Node Aries, meninggalkan Taurus, dan South Node ke Libra, meninggalkan Scorpio. South Node itu adalah ekor naga, North Node itu adalah kepala naga, yang mana fokus ke depan kalian akan ada di Aries, yaitu di rumah ke-5. Rumah ke-5-nya Sagittarius itu tentang anak, tentang masa kecil kalian, tentang jiwa kekanak-kanakan kalian, tentang kreativitas kalian, tentang proyek kalian, tentang romance kalian, tentang bagaimana kalian having fun, jangan kerja mulu misalnya. Dan South Nodes di Libra tentang network kalian. Mungkin Sagittarius nggak punya masalah dengan network, ya, gitu kan. Iyalah, Sagittarius super labis, ya kan? Dia paling bisa amicable itu amicable tuh artinya ya sangat supel, sangat ramah, sangat paling bisa dia beradaptasi, ya. Kalian nggak punya masalah untuk beradaptasi, untuk mingle, bangun network, tapi mungkin fokusnya, ya, kalau fokusnya kalian selama ini network, bagaimana membangun kreativitas, dengan network yang ada, gitu. Bukan membangun network lagi sebagai fokusnya, tapi membangun kreativitas. Contoh aja, lagi-lagi nih general reading, ya. Kalau mau personal reading kontak gue aja. Jadi itu fokus kalian ke depan selama 2023 bulan Juli sampai 2025, fokus kalian di situ, di rumah ke-5, yaitu tadi, di rumahnya Aries. Bulan Agustus kalian dapat justice. Ya, mungkin kalian akan berhadapan dengan pengadilan, sidang, ya, menuntut keadilan. Yang jelas di rumah ke-8 itu tentang batasan-batasan yang tidak terlihat dalam kebersamaan atau hal-hal yang sifatnya milik bersama. Kalaupun ada yang mungkin bercerai, ada yang mungkin menikah. Anyway,
Bagaimana kita mengontrol atau menguasai diri kita sendiri dulu. Kita otomatis memberi batasan juga kepada yang lain, bukannya kita menguasai orang lain. Ini energi Libra lagi-lagi ya. Ini juga tentang komitmen. Komitmen kalian itu pada apa? Pada apa? Pada siapa? Kalau gue, komitmen gue adalah my future self gitu. Bukan pada kontrak. Kontrak kalau gue ngeliat, ya balik lagi sih, itu pilihan kita ya. Pilihan kita sendiri. Setiap orang berbeda prioritasnya. Dirinya sendiri, orang lain, atau sesuatu. Di mana kita menaruh kebahagiaan? Not even to my future self loh. Not even to my future self. Karena ya ini lagi-lagi kalau kalian belum bisa menciptakan keseimbangan dari dalam diri kalian sendiri, keadilan itu juga sulit. Karena ini sifatnya juga karmik sih, karma. Kalau kalian sudah melakukan, kalau kalian sudah memanfaatkan atau dimanfaatkan, entahlah ya, energinya dua arah, nggak pernah searah. Yang memanfaatkan pasti dimanfaatkan, yang dimanfaatkan pasti memanfaatkan. Both ways. Di bulan September ya, Venus direct tanggal 4 di Leo. Dan kalian dapat the word. Sesuatu itu sudah komplit, sesuatu itu sudah kembali ke titik awal, titik temu. Ini energi Saturn. Saturn di Pisces. Buat Sagittarius, Pisces di rumah keempat, rumah tangga, keluarga, tradisi, itu. Saturn karma duniawi. Bulan Oktober tanggal 10 Pluto direct di Capricorn. Dan kalian dapat apa? The Emperor. Kalian mulai bertindak, kalian mulai bersikap. Karena kalian yakini kalau kalian punya kuasa penuh atas nasib dan hidup kalian sendiri. Menentukan visi jangka panjang kalian, tentang status kalian, karir kalian, reputasi kalian. Kalian harus mampu mengekspresikan diri dan bersikap. Ini energi Aries. Jadi kalian harus mampu melampaui batasan-batasan kalian sendiri, entah itu status kalian yang menjadi batasan selama ini. Dan tanggal 14 Oktober gerhana matahari di Libra. Ya. Ini masalah status ya. Reputasi juga. Gerhana matahari lagi-lagi dampaknya yang lebih kena itu adalah mereka yang punya otoritas, yang punya kuasa, power. Di dalam rumah kalian, siapa yang punya otoritas? Di situ akan terungkap, kebenaran itu akan terungkap. Dan tanggal 28 Oktober ada gerhana bulan di Taurus. Di rumah Taurus ada The Orchard.
karma. Karma yang harus kalian release. Itu untuk kesehatan kalian juga ya. Jadi dengan energi Pluto direct tanggal 10 Oktober di Capricorn, kalian harus benar-benar bisa bersikap, bertindak, ngambil tindakan gitu tepatnya. Bulan November kalian dapat The Hierophant, ini energi Taurus lagi. Hierophant itu tentang komitmen, patuh, tradisi, agama. Energinya Taurus, balik lagi ke karma itu sendiri. Entah itu doktrin, dogma, tradisi. Kepatuhan kalian terhadap yang mengikat kalian itu apa? Komitmen kalian terhadap mungkin lingkungan sekitar kalian, entah itu network kalian, aspirasi kalian sendiri, harapan kalian sendiri terhadap lingkungan sekitar kalian. Dan Jupiter ada di Taurus loh. Nggak hanya Jupiter ada di Taurus, Uranus juga ada di Taurus. Uranus sampai tahun 2026 di Taurus. Uranus itu planet rebellion. Di situ ada kontradiktif ya. Antara kepatuhan ya, komitmen dan rebellion itu sendiri. Uranus itu sampai 2026 ada konflik terus tuh energinya ya. Karena dia selalu, Uranus itu selalu menanyakan status quo. Karena dia juga inovator gitu energinya. Yang jelas planet Uranus itu yang mencerminkan istilahnya keunikan diri kita. Di mana dunia, di mana Saturn gitu. Menginginkan semua kita seragam. Ya. Uranus enggak. Dia selalu mempertanyakan status quo karena dia kerjanya emang dobrak. Bikin dobrakan-dobrakan. Menjadi yang berbeda. Bulan Desember kalian dapat Lovers, energinya Gemini. Yang mana Gemini buat Sagittarius selalu ada di rumah ke-7 relationship and partnership. Dan kalian punya pilihan. Kalian masih punya pilihan. It's a good thing loh. Karena itu di rumah ke-12 loh. Di rumah ke-12 tuh segala sesuatu yang di luar kuasa kita. Kemampuan kita bernalar, pengetahuan kita. Segala sesuatu yang di luar realitas, kenyataan, materi. Hal-hal yang sifatnya spiritual. Entah itu karma itu sendiri, alam bawah sadar. Keyakinan-keyakinan membatasi kita. Sampai hal-hal yang sifatnya jam tidur kita gitu. Itu ada di rumah ke-12 semua, kegelapan, keburukan. Kalau kalian punya pilihan di sini dengan energi Gemini, kalian punya pilihan. Banyak yang semesta memaksa seseorang tidak punya pilihan bahkan gitu. Jadi kalau kalian punya pilihan, it's a great thing. It's a great thing. Dan kalian dapat pencerahan di bulan Desember. Kebenaran itu akan terungkap sehingga kalian bisa lebih melihat pilihan yang kalian miliki. Untuk nilai-nilai yang kalian ingin bangun, itu seperti apa kalian punya pilihan. Nggak seperti selalu yang kita harus memegang nilai yang seperti kita pernah diajarkan gitu. Kita bisa membuat nilai-nilai kita sendiri. Dan itu terserah kita. Right?
Oke, segitu aja karena udah nyampe ke Desember, berarti komplit 2023. Semoga resonates dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, dan share. Terima kasih.